Tapi kalau untuk urusan ranjang sendiri, mantepan yang pertama apa yang kedua nih Kak? Kayaknya yang kedua deh Bang. Berisi gimana gitu Bang. Lebih padat ya. Ya gede berisi gitu Bang. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya ini telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan kisah lika-liku kehidupannya. Seperti apa cerita yang akan dibawakan oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sambit narasumbernya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ale. Kak Ersa. Iya. Ersa Mayorita. Wah, artis lawas itu. Oke, Kak Ersa, terima kasih banyak udah hadir di studio Jejak Backpacker. Tentunya tadi perjalanannya cukup melelahkan Kak ya. Iya. Karena dari Jakarta Utara ke sini itu memakan waktu yang cukup lama gitu. ya, apalagi kalau naik kendaraan motor kiri kanan suka ada mobil gede gitu, iya, transformer bener. kan. Apalagi kalau Macet juga gitu. musim kemarau ya, itu debu, wah kebayang Banyak sih ya. gitu sih Bang Ale. Oke, KRC langsung aja mungkin KRC ya, biar kita RC. Oh, RC itu orang belakang toko ya, orang belakang kantor ya. RC iya. Dia yang dulu yang ngutang HP sama gua nggak bayar tuh. Oke, Kak Ersa. Nah, langsung aja Kak Ersa ya. Ini kisah ini seperti apa sih Kak yang mau Kak Ersa ceritain? Langsung aja mungkin ya. Biar Cerita enak. tentang rumah tangga saya sih Bang Ale. Oke, itu seperti apa Kak? Boleh langsung cerita aja. Jadi awalnya itu saya kenal si cowok ini tuh dari perjodohan gitu Bang Ale. Jadi perjodohan saya tuh pacaran sama dia tuh cukup singkat Bang Ale. Cuman 3 bulan. Oh, 3 bulan langsung dijodohkan. Oke. Awalnya tuh orang tua saya yang perempuan ini tuh gak setuju sama dia. Tapi sayanya yakin gitu. Saya mau nikah sama dia gitu Bang Ale. Udah gitu saya 3 bulan itu saya langsung nikah Bang Ale. Langsung nikah, saya pesta lah di Padang. Oh, oke. Sistem- KRC ini asli Padang ya? Iya, sesama orang Padang. Oh, Bang sama Ale. orang Padang. Iya, sesama Padang Pariaman juga. Oke. Pestanya itu di Padang Bang Ale. Jadi saya yang datang ke rumah dia ngelamar, bukan dia yang datang ke rumah saya buat ngelamar. Nah, orang tuanya dia itu minta uang penjemput, pitih pajampui sebenarnya. Oh, oke. Itu sekitar 80 juta. Oh, enak banget jadi cowok Padang ya. Iya. Bisa dilamar. Tapi tergantung keluarga sepakatan sih Bang Ale. Mau di sistem pembeli atau maksudnya pakai pitih pajampui Atau enggak. ya. Oh, tapi 99% wajib gitu ya. Ya, Pakai gitu. piti pajampui itu. Kayak tuh kalau di Padang kalau kita deket sama cowok Pariaman itu pada mundur gitu Bang Ale. Mundurnya itu tuh yang gak sanggup sama pitih pajampui. Lanjut habis itu saya kan nikah tuh ya Bang Ale sama dia. Itu pakai uang dari keluarga si cowoknya ini, mantan suami saya ini, pesta gitu Bang Ale. Pakai uangnya dia. Gak lama saya pesta itu saya pergilah ke Jakarta lagi Bang Ale. Oke. Saya tinggal di Ciangsana Bogor gitu. Gitu saya udah hamil 7 bulan Bang Ale. Nah, habis itu dia tuh nggak ada terbuka sama saya tentang apapun, nggak terbuka tentang uang, tentang dia gak dikasih sama temennya uang segini, nggak ada cerita sama saya gitu Bang Ale, nggak ada. Pada saat itu dia tiba-tiba datang tuh Bang Ale ke kontrakan. Dia bilang katanya tuh
ayo kita pindah ke Bandung malam-malam tuh Bang Ale. Dia bawa mobil barang gitu. Udah gitu dia kita pindah nih Bang Ale malam-malam. Dia tuh nggak cerita ke saya kalau dia tuh mau kerja sama temennya di distributor kosmetik. Nggak ada cerita dia sama saya tuh Bang Ale. Saya nurut aja kan. Kata saya jangan, udah di sini aja. Dianya nggak mau denger omongan saya Bang Ale. Udah saya pindah ke Bandung. Awal perjanjian si temennya ini kan bilang kalau uang kontrakannya itu ditanggung sama dia. Jadi suami saya ini tuh, mantan suami saya ini tuh cuma nerima uang per bulan doang. Tapi nggak sesuai sama perjanjian yang dia bilang di awal. Kontrakan mantan suami saya yang bayar. Nggak sesuai itu Bang Ale. Akhirnya saya lahiran lah tuh Bang Ale di Bandung. Ditemenin lah sama dia. Udah berapa bulan saya di Bandung, saya ini tuh mulai ngerasa aneh sama dia gitu Bang Ali. Dia gak ada terbuka sama saya, gajinya dia berapa. Sama temen ini gak pernah. Saya juga gak pernah nanya-nanya ke temennya. Habis itu saya tuh gak pernah megang dompet dia Bang Ali. Saya gak tahu berapa duit yang ada di dompet dia. Setiap saya mau jajan atau saya mau belanja, saya selalu bangunin dia. Gak pernah saya main asal ngambil kayak gitu Bang Ali, gak pernah. Sedikit pun saya gak pernah. Ngecek juga gak pernah? Gak pernah Bang Ali. ATM dia aja saya gak tahu pinnya, saya gak tahu nominal di ATM ini tuh berapa. Habis itu sistem kerjanya dia ini berubah nih Bang Ali. Udah gak per bulan lagi gajinya. Karena usaha temennya ini tuh menurun, kata temennya itu kalau ada barang dibayar, kalau nggak ada barang ya udah nggak dibayar. Pada saat itu udah cuma terima uang 50.000 Bang Ale. Kata saya masa ya mau stuck kerja di situ, nggak mau cari kerjaan lain. Emang dia itu ada kekurangan Bang Ale, kakinya agak cacat gitu habis kecelakaan. Mungkin dia mau kerja di tempat lain gak bakal ada yang nerima gitu Bang Ali karena fisik dia gitu. Habis itu saya pergilah Bang Ali ke orang tua saya di Jakarta ini dari Bandung. Saya pergi, nah dia subuhnya itu kan ngejemput saya tuh Bang Ali. Ngejemput saya, kata saya kalau misalkan masih kayak gitu lagi saya mendingan pulang. Karena saya cuma minta buat jalan-jalan doang, muter-muter. Saya juga nggak minta uang jajan, nggak minta jajan ini, enggak. Saya cuma minta muter-muter. Saya selama nikah sama dia, saya nggak megang HP Bang Ali selama 6 bulan. Di kontrakan nggak ada TV, nggak ada jam, nggak ada HP. Kalau anak saya tidur, ya udah saya ikut tidur. Saya nggak tahu ini jam berapa ya, gitu. Ini udah jam malam atau udah subuh. Jadi saya ketemu dia itu cuma jam tidur doang Bang Ale. Apa yang mau diceritain? Udah malam mendingan tidur, dia juga capek. Habis itu dia masih kayak begitu lagi tuh Bang Ale. Masih ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Saya kabur lagi, saya ke rumah orang tua saya lagi. Nah yang kedua saya kabur ini tuh dia gak ada ngejemput saya. Katanya udah sama orang tua kamu aja katanya. Kan lu lebih nurut sama orang tua lu daripada gua. Habis itu dia selama saya di Jakarta itu selama 3 bulan dia nggak ada ngasihin saya nafkah. Gak ada Bang Ale, buat beli kebutuhan anaknya aja enggak. Tapi alasan Kak Ersa pergi itu cuma alasan ekonomi aja berarti ya? Awalnya saya cuma niat main doang Bang Ale ke orang tua saya, mesti nggak sampai bertahan lama sampai 3 bulan di situ Bang Ale. Saya cuma minta dijemput. Tapi dianya nggak ada dijemput sama dia. Enggak. Habis itu dia transfer saya itu cuma 50.000 Bang Ale selama saya di Jakarta 3 bulan lebih. Pada saat itu saya nggak punya ATM, saya nggak punya HP. Melalui saudara transfernya, saya malu dong Bang Ale. Masa lakinya si Ersa ngirimnya 50.000.
Orang tua saya jelas marah dong Bang Ale. Saya nggak dinafkahin, nggak pernah ketemu anaknya. Kata orang tua saya udah 3 bulan udah jatuh talak, udah pisah secara agama. Udah tinggalin aja kayak nggak ada laki-laki lain aja. Tapi saya masih pertahanin tuh Bang Ale rumah tangga saya. Abis itu saya mikir Bang Ale, saya harus kerja kayaknya nih. Saya nggak bisa ngandelin dia gitu Bang Ale. Gak bakal tercukupi buat kebutuhan anak saya ini. Akhirnya saya kerja lah Bang Ale di coffee shop daerah Kelapa Gading. Saya kerja, saya ngelamar tuh posisinya saya di KTP gadis Bang Ale. Oke. Bos saya itu nggak tahu kalau saya itu udah berumah tangga, udah punya anak. Dia nggak tahu. Dia taunya saya masih gadis. Saya sebulan kerja, tuh Bang Ale, saya positif hamil. Oke. Jadi pas saya itu kan apa namanya tuh? Ini berarti anak kedua. Ambil anak kedua nih Bang Ale. Jadi saya minjem uang orang tua saya, malam-malam saya pergi ke Bandung nemuin dia doang tuh Bang Ale. Tapi dia cuek ke saya gitu. Malam-malam jam 10 malam saya sampai di sono, dianya nggak ada. Udah saya besoknya pulang tuh Bang Ale ya. Saya kerja tuh akhirnya tuh Bang Ale ngelamar kerja. Saya positif lah di situ hamil. Saya kasih tahu dia hasil tes pack saya. Kata dia gugurin aja. Hah? Gila. Gue nggak sanggup punya anak lagi. Ekonomi gue belum membaik. Kata saya anak juga kan membawa rezeki. Ntar kalau saya meninggal gimana? Kan taruhannya nyawa Bang Ale. Iya. Saya pertahanin lah Bang Ale. Akhirnya kandungan saya ini sampai di mana tuh dia nggak ada nemuin saya, nemenin saya ke rumah sakit aja enggak, nemenin saya USG enggak, buat ngebiayain USG-nya pun enggak, beli obatnya juga enggak, pakai uang kerja hasil kerja saya. Kadang saya iri Bang Ale kalau saya ke rumah sakit kontrol gitu ya, ngelihat orang-orang ada suaminya, kok saya nggak ada gitu. Setiap ditanya sama dokter, suaminya kemana Bu? Berlayar. Ibu udah bentar lagi mau lahiran loh, suaminya udah ambil cuti belum? Suami saya lahir di kapal Bu, nggak di sini. Terus nanti ibu lahiran sama siapa? Sendiri. Orang tua ibu gimana katanya? Orang tua saya ada, cuma saya nggak mau ngerepotin orang tua saya. Akhirnya saya lahiran tuh Bang Ale. Dia pun sama sekali nggak ada nafkain saya. Selama saya kerja pun nggak ada. Sampai detik ini pun nggak ada Bang Ale. Pas proses lahiran itu di bidan? Di puskesmas Bang Ale. Di daerah? Malam takbiran. Daerah Tanjung Priok juga. Malam takbiran. Berarti yang nemenin? Itu orang tua saya dari jam 12 siang di rumah sakit. Saya ngerasain mulesnya kayak gimana saya sendiri. Saya ngelus-ngelus punggung saya sendiri. Nggak dibantu sama siapapun, enggak. Orang tua saya datang itu jam 5 sore. Saya sedangkan lahirannya jam 6 kurang 5 menit. Pas mau azan maghrib. Anak saya lahir. Hari-hari saya nih plasentanya nih di dalam Bang Ale. Jadi harus dirujuk ke rumah sakit besar. Dibawa ke rumah sakit besar itu jam 8 malam. Itu pun kata bidan di rumah sakit besar itu, ini pembukaannya tinggal 2 cm Bu. Kalau ibu telat dikit ini udah ketutup. Pada saat saya bayangin di ambulan itu, saya pengen tidur aja Bang Ale, hawanya pengen tidur. Tangan saya diimpus kanan kiri, saya pakai selang kateter. Darah saya banyak banget. Sampai saya mikir, lo harus lihat perjuangan gua ini. Gua antara hidup dan mati kayak begini. Seharusnya tuh lo ada di posisi ini, Teguh gitu. Mantan suami saya kan Teguh ya Bang Ale. Seharusnya lo nemenin gua. Tapi dia nggak ada Bang Ale. Buat beli baju anak lebarannya aja enggak. Buru-buru dibales WA saya. Ditelepon berkali-kali nggak pernah diangkat.
Dia cuma mau duit saya doang. Dia mau rotin saya. Setiap gajian dia minta duit, saya kirim. Berarti dia selama ini Kak Ersa yang ngirim duit ke dia justru? Iya, dia nggak ada ngenafkain saya Bang Ale. Dasar apa Kak Ersa ngasih duit ke dia sedangkan dia gak ngasih duit? Kata dia buat bayar kontrakan, tambahin. Saya tambahin Bang Ale. Saya tambahin, saya kurang apa. Kebesokan harinya saya telepon lagi, gak diangkat. Buru-buru nanyain anaknya, gak pernah. Ntar detik-detik saya mau gajian baru dia nelpon saya, ngabarin saya, nanya-nanya. Wah, mau kondo. Sampai di mana tuh saya pernah ngomong ke dia gini Bang Ale, mana nomor kontrakannya, saya biar transfer langsung ke orangnya. Dia nggak mau ngasih Bang Ale. Akhirnya saya dapet lah si nomor kontrakan ini, ternyata nunggak Bang Ale 7 bulan. Oh gila, berarti uang yang dikirim itu nggak pernah dibayar sama dia? Nggak pernah Bang Ale. Dia selalu bilang buat kontrakan bayar. Ternyata saya tanya sama kontrakannya nunggak 7 bulan. Kontrakannya ngadu ke saya, katanya 2 bulan lagi mau dibayar, 2 bulan lagi mau dibayar. Kontrakannya taunya di dalam kamar itu ada motor. Ternyata motor itu udah dibawa sama dia ke Jakarta. Saya kurang gimana lagi gitu Bang Ale sama dia. Saya frustasi banget tuh Bang Ale pada saat itu. Saya ke dukun Bang Ale. Saya cari-cari dukun. Jadi saya itu waktu hamil itu kan ketahuan tuh Bang Ale di USG anaknya perempuan. Saya nggak mau punya anak perempuan Bang Ale. Saya pengen punya anak laki-laki. Saya nggak mau. Saya mau jual anak itu Bang Ale. Saya mau kasihin ke orang. Karena saya buat pribadi aja susah gitu. Saya cuma sanggup nafkahin anak saya yang pertama doang gitu. Apalagi ini ditambah lagi gitu Bang Ale. Akhirnya saya cari-cari temen nih Bang Ale. Temulah namanya Harun. Nah si Harun ini saya cerita, rumah tangga saya tuh begini gitu. Lu ada nggak kenalan dukun? Gue mau ke dukun dong. Gue mau nanya-nanya nih mantan suami gue gimana gitu. Oh ada temen gue ini dukun. Akhirnya saya jam 11 malam itu dianterin tuh Bang Ale ke tempat temennya dia ini. Dianterin, saya cerita lah semuanya Bang Ale. Katanya tuh mantan suami saya itu udah punya keluarga lagi, udah nikah lagi, udah punya anak lagi perempuan. Udah punya anak lagi katanya perempuan Bang Ale. Bininya orangnya kurus katanya gini. Saya nangis tuh Bang Ale di situ, sakit hati banget gitu. Saya cari sendiri lah dukun tuh ya Bang Ale. Ketemulah dukun nih Bang Ale, saya datang ke rumahnya. Ternyata si dukun ini tuh nyuruh saya suruh bawa duit 1.700.000, suruh beli minyak. Saya disuruh mandi Bang Ale jam 12 malam Jumat Kliwon. Katanya kalau suami kamu mau balik kamu harus mandi, nanti suami kamu kelepek-kelepek sama kamu. Saya nggak mau dong Bang Ale. Saya cuma ngasih dia itu 400.000 tuh Bang Ale. Akhirnya saya disuruh minum susuk Bang Ale, susuk gabah namanya Bang Ale. Susuk gabah 5 butir. Saya minum, itu nggak ngereaksi apa-apa Bang Ale. Dianya pun dia nggak balik ke saya. Kata saya cuma ada duit segini doang. Kalau saya ke dukun itu lagi duit saya habis. Terus buat beli susu pampers anak saya gimana? Gak ada duit lagi. Akhirnya teman saya si Harun ini ngomong, gue punya temen namanya Arif. Dia kalau dibilang dukun, dia gak mau disebut dukun. Tapi dia orang bisa. Coba sih Bang, temuin gue sama dia di tempat dukun yang temen lu itu. Kira ketemulah tuh Bang saya sama si Arif ini. Datang dia naik motor. Saya berpikir, ini masa dukun sih,
gak percaya, orang dari tampilannya aja biasa-biasa aja. Akhirnya saya ngobrol tuh Bang Ale sama dia tentang rumah tangga saya. Akhirnya suami saya ini tuh katanya nakal. Jadi dia gak mau jebirin semuanya, gak mau. Dia cuma kasih kisi-kisinya doang ke saya. Kata dia, nanti malam mau saya ambil sukmanya dia. Kamu kirimin aja fotonya, namanya dia sama bintangnya siapa. Saya kirim fotonya, ternyata benar Bang Ale, diambil sukmanya sama dia, diwawancara sama dia. Sukma itu kan kesucian ya Bang Ale, dari diri dia itu suci banget gitu. Jadi nggak bisa bohong, nggak bisa apa. Katanya si Arif ini tuh suaranya menggelegar kayak gunduru gede, batu. Sukmanya ini tuh batu gitu, batu lah, kepala batu gitu Bang Ale. Kata dia sukmanya aja batu, apalagi orangnya. Diwawancara Bang Ale sama si Arif itu, katanya kenapa kok kamu ninggalin istri kamu sama anak kamu. Katanya orang gue udah gak sayang lagi, orang gue udah gak cinta lagi, gue udah punya keluarga, orang tua gue juga udah benci banget sama si Ersa, gue udah gak boleh ketemu dia lagi, kata orang tua gue. Akhirnya si Arif itu ngasih tahu Bang Ale ke saya, kalau si Teguh ini mantan suami saya ini tuh begini, gak mau, udah gak mau. Tapi dia pernah bilang kalau dia bakal mau bawa anak dia yang pertama, nanti kalau udah gede mau dia bawa. Enak banget ya, dia nggak Gitu, nafkahin, Bang Ale. mau dibawa. Akhirnya saya ini penasaran nih Bang Ale sama si Arif ini. Penasaran saya tinggi, makin bertanya-tanya lagi saya nih. Dia nih gimana sih kehidupannya Arif? Kata si Arif, kehidupan dia tuh susah. Hidup dia tuh belangsak banget. Gak ada duitnya katanya. Terus habis itu kata si Harun ini ngomong, "Lu kayaknya cocok deh sama si Arif." Apaan sih Bang? Enggak lah. Akhirnya si Harun ini tuh cerita tentang rumah tangganya si Arif ini ke saya Bang Ale. Si Arif ini tuh diusir lah sama bininya. Dia kurang sabar apa lagi gitu Bang Ale. Tapi istrinya ini kayak gimana gitu ke dia tuh Bang Ale. Kata dia tuh ngomong, udah sisa cari lembaran baru aja. Buka lembaran baru, kenapa? Masih muda ini. Hati saya tuh ngomong Bang Ale dalam hati, iya ya Bang sama elu, kata saya. Saya setiap ngajak ngopi, ngejahe sama si Arif itu, sama si Harun, dia gak pernah mau si Arif itu Bang Ale. Selalu menghindar dari saya. Kata si Harun, cocok lu sama dia. Si Arif pengen punya anak, lu pengen punya suami. Lu gue jodohin deh sama dia, gue bikin lu sampai jadi. Kata dia Bang Ale. Bener ya Bang, kata saya. Sampai jadi ya. Hati saya tuh bener-bener plong gitu Bang Ale sama si Arif ini. Gak keinget-inget dia lagi, gak keinget. Fokusnya udah fokus sama dia gitu Bang Ali. Anak saya itu mau saya kasih oleh ke dia yang baru lahir itu. Cuman dianya kayak nggak yakin gitu Bang Ali. Akhirnya dia ngeliat anak saya lah Bang Ale. Saya bawa tuh anak saya ke kontrakannya si Harun ini. Ngeliat dia anak saya yang baru lahir itu, dia ngerasa oh gini ya gendong anak, oh gini ya jadi bapak tuh begini gitu. Dia aja sampai nggak tahu cara gendong bayi itu gimana gitu Bang Ale. Itu yang membuat dia putar balik 180 derajat katanya Bang Ale. Kira dia tinggalin bininya dia. Emang udah kesepakatan sama bininya dia itu udah pisah gitu Bang Ale. Kira saya nikah lah Bang Ale sama dia. Oh, sama si Arif. Hidup saya lebih berwarna lagi sama dia gitu Bang Ale. Udah gak mikirin mantan suami saya lagi, udah gak mikirin. Tapi proses perceraian dengan suami pertama? Saya cuma nikah siri Bang Ale sama dia. Di kartu akte kelahiran anak saya cuma nama saya doang. Itu juga ribet bikinnya Bang Ale. Harus pakai materai, harus pakai saksi juga, 2 KTP saksi.
Kakak saya aja, kartu keluarganya aja ngikut orang tua saya. Terus dihubunginnya sampai sekarang pun nggak ada niatan baik dianya gitu Bang Ale, buat ngenafkain anaknya aja gitu. Walaupun udah nggak sama saya, nafkain lo anaknya gitu. Anak saya masih kecil gitu Bang Ale. Tapi nggak ada lapor ke orang tuanya gitu? Orang tuanya saya mau WA gimana nggak direspon Bang Ale. Saya hubungin keluarganya, adik-adiknya, nggak pernah direspon. Sama aja ya. Iya sama aja Bang Ale, karena emang udah kong kali kong dia Bang Ale. Sampai dia ngomong, lu kan udah gue ceraiin, lu kan udah gue talak, mau hubungin gue gimana lagi lu. Sampai saya cerita ke temennya itu juga, saya kesel juga Bang Ale, temennya itu sama dia, karena saya dibeginiin gitu Bang Ale sama dia. Jadi itu hawanya itu saya pengen santet dia gitu Bang Ale. Saya mau makan. Udah berpikiran jahat Iya, ya karena udah kelakuan dia kelakuannya itu. dia begitu Bang Ale. Sampai kapanpun jalur baik aja, ibaratnya jalur kekeluargaan dia nggak ada etikanya gitu Bang Ale, nggak ada niat baiknya. Berarti jalur maut berarti Bang Ale harusnya, biar dia sadar. Saya udah mau dia Bang Ale, saya udah mau biar dia ditinggal, dikeluarin dari kerjaannya, teman-teman yang benci banget sama dia. Saya bisa Bang Ale bikin dia kayak begitu, saking saya sakit hatinya. Kata orang tua saya kan jangan pernah nyakitin orang, karena orang kalau udah sakit hati apapun yang dilakuin pasti bakal terjadi. Dia seolah-olah kayak ngeremehin keluarga saya, katanya keluarga saya keluarga miskin, katanya Bang Ale. Keluarga dia kan orang kaya. Kalau emang keluarga dia orang kaya, kenapa orang tuanya nggak sanggup menafkain cucunya? Dia selama ini tuh belum ketemu cucunya Bang Ale, belum pernah. Nggak ada niatan untuk cari atau gimana ya? Enggak ada Bang Ale. Akhirnya udah saya blokirin nomor dia Bang Ale. Saya udah nggak pengen tahu lagi tentang dia gimana. Saya coba tuh waktu itu Bang Ale, saya coba telepon, saya WA, nggak dibales. Nggak dibales, sama kayak kemarin dulu tuh, nggak bakalan dibales Bang Ale. Jadi seolah-olah kayak di pikiran dia tuh saya masih ngejar-ngejar dia. Dia pernah ngomong ke saya kayak ada yang mau aja cowok sama lu, kan lu jelek, udah miskin jelek lagi, gak bakalan ada yang mau sama lu. Waktu itu si Arif itu ngomong, jadi sukmanya si Teguh itu berdialog sama saya nih Bang Ale. Bisa dia diambil sukmanya nih masih Arif, dia ngobrol ke saya, kata dia, mana anaknya, anak gua mana, ada anak lu sama gua, lu kemana aja ini, gua ada lah katanya. Kata dia itu, lu tahu nggak, sebelum gue nikah sama lu kan gue udah, bukan lu doang yang gue tidurin, sebelum gue nikah sama lu gue udah penidurin perempuan lain. Gila. Gue tuh main judi, main slot. Gue peminum. Asal lu tahu. Itu kan yang duit yang gue kasih ke lu kan tuh main hasil slot. Gue puter balik dari hasil gaji gue. Itu sukmanya lo Bang Ale ngomong. Kesuciannya ngomong. Gue udah punya anak lagi katanya, gue udah punya rumah tangga lagi. Sekarang bini gue lagi hamil lagi anak laki-laki. Anak gue udah mau 2. Keluarga gue udah benci banget sama elu, gak bakal mau nemuin elu. Lu udah nikah lagi kata dia. Saya ngobrol, urusannya sama lu apa kalau gue udah nikah lagi. Akhirnya dia ngomong lah tuh Bang Ale, kata dia tuh, gue lagi bingung katanya, gue sedih, gue udah gak kerja lagi di tempat itu, apapun kerjaan gue lakuin, hidup gue udah susah, gak kayak gue waktu sama elu, punya mobil,
Gua motor aja nggak punya, sampai dia cerita gitu Bang Ale ke saya. Jadi dia nggak tahu kalau dia nggak pernah ngelihat anak saya yang nomor 2 ini Bang Ale. Nggak pernah nengok, nggak tahu wajahnya kayak gimana, perempuan atau lakinya. Bisa ya orang tua kayak gitu ya. Padahal saya setiap USG saya kirim fotonya ke dia. Saya USG, tapi nggak dibalas sama dia. Oke. Berarti ini setelah nikah sama si Arif ini udah berapa lama nih? Saya udah 6 bulan Bang. Oh, ini nikah sama Arif baru 6 bulan. Oh, dan ini beda perlakuan Arif sama suami pertama. Beda banget Bang Ale. Lebih mendingan si Arif kemana-mana. Dia terbuka, sedikit pun gak ada yang ditutup-tutupin sama dia. Untuk masalah ekonomi? Dia selalu terbuka. Malah gaji dia, kalau dia gaji habis dari konveksi gitu ya Bang, dia ngasih ke saya. Apalagi dia sekarang udah gak kerja gitu ya Bang. Saya kemana-mana saya jalan kaki, saya gak punya motor. Tadi aja saya Oh, sekarang lagi nggak kerja? lagi gak kerja Bang Ale. Oke. Buat makan aja susah Bang Ale. Tapi saya tetap percaya gitu Bang Ale, rezeki itu selalu ada gitu sama dia. Sabar banget orangnya Bang Ale. Kalau ngomong jangan tinggi-tinggi, nggak boleh ngelebihin tinggi nada suaminya. Saya benar-benar dididik sama dia. Saya benar-benar dibimbing. Sholat bisa gitu. Mau sholat di mana? Di masjid apa kita berjamaah sama anak-anak? Oke. Jauh ya sama suami yang pertama Iya. ya. Saya selalu diajarkan kebaikan sama dia Bang Ale. Gak boleh dendam jadi orang. Jangan pernah main sama yang gak kasat mata. Gak ada bakal ada ujungnya. Oke, berarti 6 bulan masih baru banget dong, pengantin baru dong. Iya ya. Bang. Tapi anak yang ikut KR saya ini yang pertama atau yang kedua? Yang kedua? Dua-duanya Bang Ale. Oh, dua-duanya. Berarti yang satu gak diajak? Gak diajak di rumah Bang Ale. Sama Udah- orang tua saya. Udah umur berapa? 6 bulan. Jadi saya waktu Berapa? 6 bulan. Apa anaknya? Iya. Oh, berarti yang dibawa sekarang ini yang anak pertama. Yang pertama. Oh. Yang pertama itu umurnya mau 2 tahun Bang Ale. Oke. Kirain ini anak kedua, anak yang satu. Enggak, Yang Bang. itu. Oh. Tapi kalau untuk urusan ranjang sendiri, mantepan yang pertama apa yang kedua nih Kak? Kayaknya yang kedua deh Bang. Yang kedua ya urusan masalah di ranjang ya. Ada pertanyaan dari kreatif nih, ada aja. Lebih berisi gimana gitu Bang Ale. Lebih padat ya. Ya gede berisi gitu Bang. Oke ya, jauh lah mungkin dari yang pertama ya. Ya, tapi kan semuanya mempunyai ciri khas masing-masing gitu, kayak ada yang enak, ada yang gak enak gitu. Tapi temennya dia aja sampai nafsu sama saya gitu Bang Ale. Padahal saya nggak ngapa-ngapain dia gitu Bang Ale. Temennya? Temennya dia kemarin malah kejadian itu Bang Ale. Hah? Jadi saya belajar mobil Bang Ale sama temennya ini, sama dia juga masih Arif ini. Kata si temennya ini, Rip lu turun deh. Kayaknya bini lu grogi kata dia. Dalam hati saya nggak grogi lah. Orang ada dia ini apa masalahnya? Akhirnya si Arif ini nurut nih Bang Ale sama dia. Turunlah dia dari mobil. Dari mobil saya belajar mobil dong Bang Ale, manual. Saya belajar mobil. Kata dia gini, Mbak kok saya bangun ya jadi tegang. Tegang apanya Om? Kata saya gitu. Ya tegang Mbak, saya boleh goblok. Loh, gila berani banget. Iya Bang Ale. Udah Mbak fokus aja belajar mobil, jangan ngeliat. Terus dia megangin aja tuh Bang Ale punya dia. Saya hawanya tuh pengen buru-buru sampai ke si Arif gitu Bang Ale. Udah tuh ketakutan saya tuh Bang Ale. Kata dia saya pusing Mbak kalau nggak dikeluarin. Punya saya itu kecil tapi
Muter. Tapi kuat katanya Bang Ale, kalau bikin keturunan itu cakep katanya. Kecil tapi mantep gitu Bang Ale. Bisi gitu kata dia. Karena dia itu suka jajan gitu Bang Ale. Suka ke tempat-tempat malam. Nah cewek-cewek yang tempat malam juga pada ngomong kayak begitu. Dia tuh gak suka dimasukin, enakan diemut katanya Bang Ale. Gila. Untungnya saya gak disuruh ngemut sama dia kan ya Bang Ale. Cabul ya si orang ini. Akhirnya dia nggak jadi, kata dia saya pusing Mbak kalau nggak dikeluarin. Terus akhirnya saya diemin, kata saya kalau pusing ya udah yuk ke tempat si Arif aja, nanti istirahat di situ. Dia kesel kali itu ya Bang Ale, nggak saya respon, nggak saya bales. Akhirnya dia ngerokok tuh Bang Ale. Akhirnya si orang ini tuh turun dari mobil. Si Arif masuk lah tuh Bang Ale, saya bawa mobil, si Arif di samping saya. Saya ceritain ke si Arif. Kata si Arif, kok dia sangean banget gitu. Apa karena dia udah lama ditinggal bininya, pengen dicas apa gimana gitu Bang Ale. Kata dia tuh enakan sama yang empuk-empuk gitu Bang Ale. Oh, termasuk Kak Ersa empuk gitu. Gak tahu dia ngomongnya gimana gitu. Saya tuh lebih enakan diemut, nanti kalau diemut itu lebih enak. Bang. Oh, kena gigi. Kan dicuci dulu. Enggak, tetap dong, dicuci juga tetap kena gigi. Tapi enak kata dia Bang Ale. Lebih daripada dimasukin. Tapi dia nggak mau punya anak, dimasukin nggak mau. Oh. Mbak punya aku itu sejempol kaki Mbak kata dia. Kecil. Ya. Iya dong, buntuk. Saya langsung ngebayangin tuh Bang Ale, kata dia kan kecil lah, masa titiknya kecil banget gitu Bang Ale. Apa yang mau dia kata saya perasaan nggak gimana gitu ke dia, nggak dandan apa gimana, nggak ada tertarik-tariknya banget gitu. Tapi kenapa hawanya dia tuh pengennya tuh begitu gitu Bang Ale. Tiba-tiba random kepikiran pengen ngocok gitu Bang Ale di mobil. Udah mau dikeluarin Bang Ale barang dia, saya langsung ngebut. Gila ya, random banget ya tuh. Ya saya udah lama Bang gak dikeluarin. Saya gak punya duit buat nyewa cewek-cewek. Terus mau gue gratis gitu ya Bang Ale. Mau bini orang. Nah kira si Arif ini saya kasih tahu lah Bang Ale, saya ceritain, ngamuk dia Bang Ale. Terus? Sangean banget katanya Bang Ale. Terus nggak dihajar? Kata saya nggak usah emosi, udah pura-pura kita nggak tahu aja. Soalnya dia pernah ngomong Bang Ale, katanya kamu jangan cerita ke suami kamu Mbak. Dalam hati saya gue bakal cerita. Orang gue nggak bakal bisa bohong sama dia. Karena si Arif ini tuh punya kelebihan Bang Ale. Oke. Ini kita baca dari, ada pertanyaan lagi dari kreatif. Ada lagi nggak cerita cowok yang nakal selain itu? Oh, gitu. Ada Bang Ale. Ada lagi nggak cerita kenakalan cowok selain itu gitu? Maksudnya mungkin temen atau yang lain gitu ya? Ada Bang Ale. Malah tuh si Harun ini Bang Ale. Oh, oke. Jadi si Harun ini tuh ngeliat saya tuh nafsu gitu Bang Ale. Setiap bawa motor maunya nempel tete saya ke dia gitu Bang Ale. Berarti temen itu? Iya, si dukun yang pertama itu juga ini pengen nguasain saya ibaratnya gitu Bang Ale. Katanya saya kalau punya lu enak ya kata dia. Enak dipandang kata dia gitu Bang. Padahal saya nggak pernah berhubungan gitu Bang Ale sama dia. Oh tapi dia bisa nerawang kali ya? Iya. Nerawang ngelihat gitu, tembus pandang gitu ya? Iya katanya saya, kok tete lu nggak kayak si Dewi kata dia gitu. Dewi itu siapa lagi? Temennya dia juga, teman saya kenal dia juga. Gede katanya. Kan beda Bang Ale, si Dewi itu kan LC Bang Ale. Cewek-cewek malam gitu ya. Teman-teman kan udah dipermak tuh ya Bang Ale, dia sama bosnya, sama mami-maminya itu. Katanya saya mah gak ada apa-apa, tapi kok enak sa, orang lihat lu tuh kayaknya
Awalnya pengen ngeong gitu Bang Ali. Udah ada aura-aura itunya ya. Iya. Sampai temen saya aja tuh ngomong, "Sa mau gak jadi selingkuhan gua? Lu gue bayar deh. Lu tinggal sebut aja mau berapa. Tapi lu ngeong sama gua." Kan goblok. Terus cara menolaknya Kak Ersa gimana? Enggak lah, gue gak mau. Lu mau bayar gue sampai 2 miliar juga gue gak bakal mau. 2 miliar gede loh. Emang gue cuman gak mau Bang Ali. 2 miliar gede loh. Ya gak mau. Tetap lebih. Itu bukan uang kecil. 2 miliar gede loh. Kayaknya orang-orang rata-rata mungkin sebagian besar 90% pasti pada mau ya. Iya, mungkin cewek-cewek MC. Penonton jangan hujat gue ya. Oke. Emang Kak Ersa sekarang umurnya berapa? Saya masih 20 tahun Bang Ali. Hah? 20 tahun? 20 tahun? Iya. Tapi pikiran saya di atas angka umur saya. Berarti nikah di umur 17? 18? 18. Oh. Pantesan kok kayak masih muda banget Iya, ya. Bang. Saya sama si Arif itu beda 15 tahun Bang Ali. Si Arif udah kepala 3. Udah. Tapi buat gacoran dia dibanding Zatnya ya. Iya Bang Ali. Yami. Gaya helikopter pun dilakuin. Bisa. Bisa Bang Ali. Keren ya. Yang jadi helikopternya Kak Yang Ersa. muter-muter gitu Bang Ali. Kak Ersa yang iya, kayak yang jadi helikopternya Kak Ersa. Dianya Bang Ali. Muter Bang Ali. Gimana ya? Kan biasanya cewek ya yang gantung di atas gitu. Muter tuh. Ini Cowok lah Bang Ali. cowok ya. Kan posisinya dari belakang mainnya Bang Ali. Muter Bang Ali. Bentar saya ngebayangin dulu. Dari belakang. Oh. Tapi lama gitu Bang Ali keluarnya, nggak kayak mantan suami saya yang pertama. Cepet keluarnya gitu ya. Jadi enak gitu Bang, cepet kelar gitu. Kalau dia mah enggak Bang Ali. Sejam aja tuh nggak keluar-keluar Bang Ali. Sampai saya udah kayak capek gitu. Oh gitu. Iya, padahal dia nggak pakai apa-apa gitu Bang Ali, nggak pernah pakai pelumas gitu nggak. Kuat ya. Ya Bang, lama Bang Ali. 1 jam udah di dalam apa 1 jam termasuk foreplay? Foreplay Bang Ali. Oh, termasuk foreplay juga. Berarti pas sudah di dalam itu kira-kira ada 15 menit. Pokoknya tuh mainnya yang lama Bang Ali. Oh. Ntar kalau udah detik-detik mau keluar nih ya Bang Ali, langsung dia gitu Bang Ali. Dikeluarin gitu kan di dalam. Enggak dipuser ya? Hah? Enggak dipuser ngeluarin. Sayang. Kebanyakan nonton bokep waktu masih mudanya nih, jangan-jangan. Aduh bahaya. Ini teman-teman ya pada ngelihatnya, waduh Bang Ali kalau udah obrolan kayak gini katanya Tiap tawanya hari renyah gitu. katanya gitu. Bang Ali kalau udah kayak denger yang sesuatu yang berbau plus kayaknya seneng banget gitu. Iya teman-teman ya. Jadi saya suasana saya itu bisa berubah-ubah. Misalkan kalau saya lagi di podcast horor ya tatapan saya kalem, tajam gitu. Tapi kalau sewaktu-waktu kalau obrolannya kayak gini ya bisa tertawa lepas gitu. Apalagi kalau misalkan ada diundang podcast. Nah, diundang podcast itu misalkan saya obrolannya lucu, komedi, ya saya bisa menyesuaikan gitu. Tergantung kreatif dari saya ini seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi jangan wah Bang Ali katanya di sana kalem dan di sini kayaknya ini brutal banget gitu. Jadi jangan salah paham dulu teman-teman ya. Oke. Ada lagi nggak nih Kak? Jadi Bang Ali sehari itu bisa sampai 20 kali ronde. 20 kali? 2 sehari 20 kali? Berarti berapa jam sekali? Ya dihajar terus Bang Ali. Lagi kan masih pengantin baru. Oh, 20 kali.
Kayak nggak ada habis-habis. Oh, bisa ya 20 kali. Baiklah, saya akan mencoba. Tapi dia mah nyuruhnya saya di atas mulu Bang Ale. Oh, dia lebih enak. Malesan dia ya kayaknya ya. Capek mungkin Bang Ale. Enak rebahan sambil main HP gitu ya. Ya apalagi kalau saya. Mm. Nah dia tuh sang banget gitu Bang Ale. Gitu. Oke, gue nggak kelar-kelar ini. Oke, Kak Ersa ada yang perlu disampaikan lagi nggak? Dari kreatif nggak ada pertanyaan lagi ya? Udah cukup. Oke, Kak Ersa mungkin ada yang mau disampaikan lagi terakhir mungkin? Udah sih Bang Ale itu aja. Udah cukup ya, itu anggap aja hiburan teman-teman ya. Jangan serius-serius banget, jangan baper, jangan diambil pusing ya. Oke, anggap aja ini hiburan semata. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bareng Kak Ersa. Jangan lupa teman-teman untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Teman-teman akan dilayani dengan sangat ramah oleh admin kita, Bang Andi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kak Ersa, terima kasih Makasih, buat Bang. waktunya ya. Iya, Mohon Bang. maaf ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak kena atau nggak menyinggung di Kak Ersa ya. Iya Bang Ale. Oke, Kak Ersa, saya juga minta maaf ya. Iya Bang Ale nggak apa-apa. Sampai jumpa.